Selamat datang di Black Diamond 2025, yang sebuah film thriller, psikologis penuh gairah dan ketegangan, yang bakal memperlihatkan kita sisi gelap dari sebuah obsesi dengan percocok tanaman, cuy. Cerita berfokus pada sepasang suami istri, Spencer dan Elena, yang memutuskan untuk pindah dan menetap di sebuah kabin bersalju yang terisolasi di Colorado. Berniat mencari ketenangan, petaka justru datang saat rumah mereka membutuhkan perbaikan. Mereka akhirnya menyewa jasa Jesse, seorang tukang lokal berpenampilan koboi yang misterius. Siapa sangka kehadiran Jesse justru menyeret Elena ke dalam pusaran cinta segitiga yang penuh dengan obsesi terlarang, nafsu membara hingga berujung pada aksi pembunuhan yang mengerikan. Penasaran gimana kacaunya kehidupan rumah tangga Spencer dan Elena setelah kedatangan sang koboi? Yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, cuy. Cerita dimulai saat Elena datang dari New York ke daerah bersalju untuk menemui kekasihnya, Spencer. Elena diantar oleh sopir lokal bernama Jesse. Setibanya di villa, Spencer menyambut Elena dengan hangat. Sebelum pergi, Jesse menawarkan bantuan, perbaikan rumah kapan saja karena dia sangat paham wilayah tersebut. Saat masuk villa, Elena langsung kagum melihat sebuah lukisan indah. Spencer menjelaskan kalau lukisan itu bernilai fantastis hampir $1 miliar. Sangat langka dan menjadi incaran banyak orang. Elena berencana akan tinggal bersama Spencer di villa tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan. Selama di sana, Spencer juga mulai mengajari Elena cara bermain ski. Namun suatu hari, saat mereka sedang mandi di jacuzzi, pemanas airnya mendadak tidak bekerja dengan baik. Karena butuh bantuan segera, mereka teringat tawaran Jesse sebelumnya. Akhirnya, Jesse pun dipanggil datang ke villa untuk memperbaiki jacuzzi mereka. If you can't, just say so. I'll still pay you for your time. I just came around the side. I hope that's alright. Di saat Spencer lagi ada kesibukan lain, Jesse meminta Elena untuk membantunya. Jesse menyuruh Elena buat langsung mencoba air jacuzzi yang baru aja dia perbaiki. Hasilnya ternyata sangat memuaskan, karena Jesse terbukti bisa memperbaikinya dengan benar. Namun di balik itu, tatapan mata Jesse mulai kelihatan, mencurigakan saat dia memperhatikan Elena yang sedang berjalan masuk ke dalam jacuzzi tersebut. I bet I would. Setelah selesai memperbaiki jacuzzi, Jesse berniat untuk pulang. Namun langkahnya terhenti saat melihat sebuah lukisan kuning di villa tersebut. Jesse merasa tidak asing dan yakin pernah melihat lukisan itu sebelumnya, meski lupa di mana. Enggan membiarkan Jesse pulang terlalu cepat, Spencer pun mengajaknya mengobrol. Siapa sangka, Jesse ternyata sangat pintar memainkan gitar dan menyukai hal-hal yang berbau seni. Permainan gitarnya yang mengagumkan sukses membuat Elena terkesima, bahkan Spencer pun ikut kagum. So there's a guy down the hill, a Lebanese fella. Yeah, holding, right? Yeah. I didn't know who painted that. You're welcome. There you go. He knew his way around the guitar, that's for sure. Keesokan harinya, ketenangan di villa tersebut mendadak terganggu. Spencer tiba-tiba mendapatkan telepon darurat dari New York yang mengabarkan kalau ada urusan bisnis yang sangat penting dan mendesak yang harus segera diselesaikan oleh Spencer saat itu juga. Ya. Sementara itu, Elena memutuskan untuk berjalan-jalan di pagi hari di tengah tebalnya hamparan salju di sekitar wilayah tersebut. Di tengah perjalanan, dia melihat ada beberapa pria asing yang sedang berkumpul seperti sedang menebang pohon. Namun sialnya, keberadaan Elena mendadak ketahuan oleh gerombolan pria tersebut. Merasa terancam dan ketakutan, maka keladisan, Elena pun langsung berbalik arah dan buru-buru pulang ke villa. Besitun sampai di villa, Spencer langsung bilang kalau dia harus berangkat hari ini juga. Dia sempat ngajak Elena buat ikut, tapi Elena menolak karena dia baru aja sampai dan milih nunggu di villa aja. Beberapa jam kemudian, suasana sepi mendadak pecah karena kedatangan Jesse yang mengagetkan. Jesse beralasan kalau dia diminta tolong sama Spencer buat benerin pintu belakang villa. Karena nggak ada teman, Elena akhirnya menemani Jesse bekerja sambil mengobrol panjang lebar. Obrolan mereka pun makin dalam, terutama soal hubungan Elena yang rencananya mau nikah sama Spencer.
Elena mengaku masih ragu karena takut bakal kehilangan kebebasannya kalau sudah terikat pernikahan. Suasana yang tadinya canggung pun berubah jadi hangat, sampai akhirnya mereka terbawa suasana dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Here's to getting it. You walk out with more than you walked in with. I mean, where's the ring? Setelah semuanya terjadi, Elena langsung menegaskan kepada Jesse kalau perbuatan mereka itu cuma terjadi satu kali ini aja dan gak akan pernah ada yang kedua atau ketiga kalinya. Keesokan harinya, Spencer akhirnya pulang kembali dari New York. Dia sama sekali gak melihat ada gelagat aneh pada Sirka Elena, tapi sebaliknya, Elena justru merasa sangat bingung, bersalah, dan diselimuti kepanikan karena menyembunyikan rahasia besar itu sendirian. Oh, yeah. Yeah, he did. Eat, it's getting cold. Malam harinya, Spencer terpaksa memanggil Jesse lagi karena pemanas di kamar mandi mereka mendadak gak berfungsi. Di momen ini, Elena dan Jesse berusaha bersikap senormal mungkin dan pura-pura gak terjadi apa-apa di antara mereka. Gak lama kemudian, teman Spencer datang berkunjung ke villa karena diundang olehnya. Begitu masuk, teman Spencer langsung terkejut setengah mati saat melihat lukisan kuning yang terpajang di sana. Dengan nada kagum, dia langsung bilang, pasti harganya mahal banget. Jen. Suasana sore hari di villa tersebut dirasa kurang lengkap kalau nggak ada alunan musik yang mengiringi. Mengingat bakat Jesse yang sebelumnya, Spencer pun langsung meminta Jesse buat mengambil gitar dan memainkan sebuah lagu untuk mereka semua yang ada di sana. Anything he knew that was a... Never. Ketika malam hari tiba, semua tamu sudah pada pulang dan Spencer pun sudah tertidur lelap. Sementara itu, Elena masih terjaga dan belum bisa tidur. Gak lama kemudian, dia mendengar ada suara pintu terbuka dari lantai bawah villa. Ternyata sosok yang masuk itu adalah Jesse. Jesse mengaku kalau dia gak bisa kalau cuma melakukannya sekali aja. Alhasil, malam itu Jesse nekat kembali datang ke villa dan akhirnya mereka bercocok tanam lagi untuk yang kedua kalinya. Wasn't enough for me. I guess that works in both ways. If you ever... What are you doing there? Oh, Sejak kejadian malam itu, Elena dan Jesse makin dekat. Bahkan mereka berdua sering berpikiran untuk selalu bersama. Malam harinya, Jesse kembali lagi ke villa untuk mengantarkan barang pesanan yang diminta oleh Spencer. Namun setelah selesai memperbaiki alat pemanas di kamar mandi, tiba-tiba aja lampu di villa itu padam total. Jesse memperkirakan kalau pemadaman listrik ini bakal berlangsung selama beberapa jam. Mereka akhirnya makan malam bersama di tengah kegelapan, tapi tak lama kemudian, terdengar suara gaduh yang mencurigakan di pintu depan villa. Jesse langsung mencoba mengecek keadaan dan meminta Spencer untuk bersembunyi. Ternyata, villa mereka disatroni oleh dua orang pria bertopeng yang gak lain adalah teman-teman Jesse sendiri yang berniat jahat ingin mencuri lukisan mahal tersebut. Saat aksi perampokan terjadi, salah satu pria melihat Elena yang lagi diam-diam mencoba menghubungi polisi. Pria itu langsung menghajar Elena dan berniat untuk memperkaosnya. Beruntung, Jesse datang di waktu yang tepat dan langsung menghabisi salah satu pelaku. Sementara pelaku yang mau memperkaos, Elena tadi berhasil dilukai di bagian kakinya setelah Jesse menancapkan pisau ke arahnya. Di tengah kekacauan itu, Jesse keceplosan dan sempat membentak temannya dengan mengatakan kalau seharusnya mereka langsung mengambil lukisan itu dan gak usah berlama-lama di sana. Sial bagi Jesse, Spencer melihat seluruh kejadian itu dan bahkan mendengar jelas ucapan mencurigakan Jesse dari tempat persembunyiannya. Keesokan harinya, polisi mengabarkan kalau mereka sudah menemukan titik terang pelaku dan akan segera berjaga untuk menangkapnya. Disinilah Spencer pada akhirnya sadar seutuhnya kalau ternyata Jesse lah otak di balik rencana perampokan semalam yang bahkan hampir membuat Elena diperkaos. Sejak malam mengerikan itu, Spencer gak pernah percaya lagi pada Jesse dan bersumpah gak akan sudi memakai jasanya lagi. Di sisi lain, rasa penasaran Elena menuntunnya untuk menyelidiki misteri di balik lukisan kuning tersebut. Siapa sangka, Elena menemukan fakta mengejutkan kalau lukisan itu merupakan satu dari 3 mahakarya legendaris dunia yang hilang dicuri. Dengan kata lain, Spencer lah yang sebenarnya telah mencuri lukisan bernilai fantastis itu. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka berdua gak pernah lagi bertemu dengan Jesse.
Sampai suatu hari, musibah menimpa Spencer yang mengalami kecelakaan parah saat sedang bermain ski. Tiba-tiba aja, Jesse muncul di lokasi dan melontarkan ucapan-ucapan provokatif yang membuat Spencer sangat kesal. Spencer pun sangat yakin kalau kecelakaan itu adalah ulah sabotase Jesse, terutama setelah dia memeriksa ada yang aneh pada tas papan ski miliknya. Sementara itu, Jesse berhasil melacak keberadaan salah satu temannya yang sempat tersisa, yaitu pria yang dulu berniat memperkaos Elena. Tanpa belas kasihan, Jesse langsung menghabisi pria itu karena sudah berani macam-macam kepada wanita yang dicintainya. Setelah itu, Jesse kembali mendatangi villa Spencer dengan niat untuk merebut lukisan mahal tersebut selagi Spencer sedang tertidur lelap. Namun, Elena yang sudah tahu belangnya menolak mentah-mentah dan gak mau melihat wajah Jesse lagi. Konflik besar pun pecah di antara mereka hingga berujung aksi kejar-kejaran yang menegangkan di dalam villa. Di tengah kepungan situasi itu, Elena tiba-tiba berhenti berlari, berbalik arah, dan tak disangka langsung memberikan sebuah kecupan kepada Jesse. Anymore. Lalu Elena menusukkan pames pada Jesse. Setelah itu Elena kembali ke villa dan mengambil lukisan tersebut. Dia pergi meninggalkan Spencer dan pergi bersama lukisan yang bernilai tinggi. Tamat ending yang sangat membagongkan. Dan itulah akhir dari kisah Elena, wanita yang semula terlihat polos namun ternyata menjadi dalang yang paling cerdik di antara mereka semua. Siapa sangka, di balik kepanikan dan ketakutannya, Elena justru berhasil memanfaatkan situasi pelik ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia sukses melumpuhkan Jesse yang terbuai dan tanpa belas kasihan, langsung meninggalkan Spencer yang terlelap demi membawa kabur lukisan bernilai fantastis tersebut sendirian. Sebuah plot twist yang benar-benar gak terduga ya cuy. Nah, gimana menurut kalian tentang aksi nekat Elena di akhir film ini? Apakah kalian juga ikut terkejut dengan keputusan yang dia ambil? Coba tulis pendapat dan teori menarik kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan alur cerita kali ini, jangan lupa buat langsung klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya klik tombol subscribe channel ini sekarang juga. Jangan lupa jalankan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update keseruan alur cerita, film keren dan menegangkan lainnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.